Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO yang terakhir nih di sini ya untuk hari ini tanggal 15. Nah, siapa tahu nanti minggu depan ada lagi kan, kita nggak tahu. Ini adalah PT Metro B Karyatama Raya. Ini adalah perusahaan sawit lagi guys. Sawit banyak banget dah di bursa dah, perusahaan sawit ya. Di sini sektornya consumer non cyclicals ya, periode book building tanggal 14 Oktober sampai 24 Oktober. Nah, ini bakal listing nanti di bulan depan ya. Untuk harganya nih terjangkau banget guys bagi kita, itu 100 sampai 150. Dan saya ngasih bocoran dikit nanti kita sebelum masuk ke dalam. Ini ada warannya guys. Ya, ada warannya. Wah, mantap sekali nih guys. Nah, ini yang ada warannya itu pasti untung sih biasanya, kalau apalagi warannya 1:1. Jadi wajib ikut ya untuk si MKTR ini bagi teman-teman yang IPO Hunter. Nah, kita akan lihat prospektusnya tentunya ya. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, kita lihat di sini UE-nya UE single yaitu Dana Tama. Ya, Dana Tama di sini kita lihat. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator, dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022 hari Sabtu malam Minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu, dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Lihat Dana Tama guys ya, Dana Tama kita lihat track recordnya saat dia nge-in sebuah perusahaan atau emiten. Nah, yang terakhir yang dia itu nge-PO-in NTBK guys. Kita lihat ya NTBK. Tapi dia berdua ya, berdua sama apa nih ya? Dia berdua sama Surya Fajar SF. Nah, ARA 2 kali guys. NTBK itu ARA 2 kali loh. Ya walaupun sampai sekarang 50, cuman kan dia ARA 2 kali. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah ini sendiri guys, yaitu BSML. Ini Dana Tama sendiri guys. Ya, Dana Tama itu sendiri di BSML. Ini bisa jadi rujukan ya. Karena di apa namanya itu? Di MKTR ini juga Dana Tama juga single UE sendiri kan. Nah, ini bisa jadi rujukan nih guys, BSML guys. Nah, ternyata BSML di sini arahnya 2 kali arah, tapi arah kedua kebongkar, tapi habis itu ya naik lagi, tapi pasti orang-orang yang ikut IPO udah dijual di sini. Ya, udah jualan ya. Tapi ya digas lagi bahkan sampai ke 600 BSML. Oke, terus kita lanjut. Yang selanjutnya adalah NICL guys, Pam Minerals ya, kita lihat. NICL kita lihat juga ini arah berkali-kali guys sepertinya. Nah, 1, 2, 3 kali, 5 kali arah. Luar biasa ya saat II atau Dana Tama itu II ya kalau nggak salah ya. Nah, dia itu apa namanya ngepoin sebuah saham. Sebuah emiten tentunya. Kita lihat selanjutnya adalah MGLV. Kita lihat MGLV. Ini jam berapa guys? Jam 4 ya. MGLV 1, 2, 3, 4 kali arah. Ini sepertinya papan akselerasi kan? Iya, akselerasi guys. 4 kali arah. Terus kita lihat lagi yang selanjutnya adalah HOPE ya. HOPE. Bagus guys, kalau IIA Dana Tama ini sendiri dia bagus guys. HOPE 1, 2, 3, 4 kali arah guys. Walaupun arah keempatnya kebongkar, tapi ya udah kasih arah 4 kali masih beggar kan. Oke, terus selanjutnya adalah sendiri nih LFLO. Kita lihat ya, LFLO. Oke, arah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali arah guys. Ya, ini papan akselerasi juga nih. Oke, terus selanjutnya nih agak jauh lagi guys, yaitu ini sendiri lagi yaitu So far so good. So far so good ya. Sofa ini juga arah sepertinya guys. Oh, arah 2 kali ya. Oke ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau II itu dia single UE, dia bakal ngarahin minimal 2 kali. Kalau kita lihat dari historisnya dia. Ya, bahkan ada yang 8 kali akselerasi, tapi yang rata-rata sih sekitar 3-4 kali arah. Jadi, ya kalau menurut saya guys, si
ini saham ini ya, MK apa tadi? Lupa lagi namanya, susah. MKTR itu menurut saya sih bakal arah minimal sekali lah. Seperti itu guys. Karena dia juga ada warannya. Biasanya saham yang ada warannya 1:1 tuh agak berat naiknya guys kalau ada warannya itu. Biasanya orang udah taking profit di arah 1 atau arah 2. Kenapa? Karena dari warannya tuh udah untung karena waran dapat gratis. Nah, kalau udah untung, dari warannya juga udah cuan, dari induknya udah cuan, kan udah beggar seperti itu. Bahkan arah sekali bisa aja mungkin beggar kalau warannya bisa ditarik tinggi kan seperti itu. Ya, biasanya sih agak berat sih, biasanya ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti di MKTR nih. Tapi ya kalau IPO Hunter sih harusnya cuan. Ya, kita lihat yang selanjutnya guys, yaitu nomor 14 ini waran, ini yang penting. Nomor pertama bagi IPO Hunter itu adalah waran guys. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini jumlah saham dan waran seri 1 yang ditawarkan sebagaimana segini guys, yaitu 2,5 miliar lembar saham baru atau sebesar 20% ya. Dari modal ditembakkan di store penuh, perseroan, bla bla bla. Sebanyak-banyaknya adalah 2,5 miliar lembar saham baru waran seri 1. Artinya, setiap Mas Bro dapat satu waran, satu saham, sekarang Mas Bro dapat beli satu sahamnya MKTR ini, Mas Bro akan dapat satu waran. Jadi hasilnya 1:1 rasionya guys. Jadi buy one get one free. Mantap sekali guys. Cuan lah, kalau biasanya kalau warannya 1:1 cuan. Mau ARB misalnya, itu tetap cuan. ARB saham, ini misalnya deal di 100 ya. Terus ARB kan 6%. Bener ya? 6%. Nah, warannya itu biasanya kalau IPO itu dijual 20. Itu ARB pun harusnya masih cuan. Seperti itu ya kalau ARB 1 kali. Tapi kayaknya nih ya naik ya. Sahamnya naik, warannya naik. Wah, double guys. Jadi ini ikut juga guys ya. Ini bisa jadi watchlist bagi teman-teman yang IPO Hunter ini ikut. UE-nya oke, ya nggak terlalu ganas ngeguyurnya, dapat waran pula 1:1, walah. Nah, kita akan langsung lihat yang selanjutnya adalah penggunaan dana nomor 15 nih. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum itu sekitar 95% digunakan untuk ya bla bla bla, digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah jadi pupuk. Nah, muncul kegiatan usaha MHL. Jadi istilahnya perusahaan ini guys, ini sebenarnya dia itu pembibitan sih ya. Dia itu pembibitan kelapa sawit yang dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Tapi ya dia juga jual tandan buah segar juga sih. Nanti coba kita lihat di bawahnya ya. Nah, terus sekitar 1,6% Mas bisa lihat sendiri di sini. Terus ada ini rata-rata buat istilahnya itu ekspansi lah seperti itu. Saya udah baca rata-rata buat istilahnya itu modal usaha, modal kerja seperti itu. Terus yang di sini guys, sekitar 11%-nya. Nah, 11% dari dana IPO itu digunakan untuk membayar hutang. Nah, jadi istilahnya yang 89%-an 88% itu digunakan untuk mengembangkan usaha, terus yang 11% digunakan untuk bayar hutang. Nah, masuk bisa istilahnya telaah sendiri ya bagaimana itu prospeknya. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah nomor 21 guys. Di sini ada namanya aset ya. Jumlah aset lancar. Nah, kita lihat di sini asetnya guys. Aset lancarnya, total asetnya langsung aja. Di sini kita lihat total asetnya ada sedikit penurunan guys ya. Dari tahun 2019 itu dalam ribu berarti miliar ya, 890 miliar, terus turun di 2020 jadi 752. Terus tahun 2021 turun lagi dari 649. Terus kita lihat di tahun 2022 kuartal 1 turun lagi guys. Ya nggak tahu kenapa jumlah asetnya itu turun. Terus di sini untuk di tahun 2022 kuartal 2 mulai naik lagi. Nah, kita lihat dari jumlah hutang guys ya. Kalau hutang sih ini malah menurun ya, bener ya, asetnya dari hutangnya menurun. Kita lihat dari ekuitasnya itu ekuitasnya juga menurun guys. Menurun dan naik ya. Jadi sekarang ada istilahnya ekuitasnya dari kuartal 1 ke kuartal 2 naik ya. Mungkin kita lihat di sini guys. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan sebenarnya rasionya. Ya mungkin aja ada kalau misalnya aset itu atau ekuitasnya itu turun, ya mungkin aja dia itu jual aset seperti itu ya, atau jual lahan sawitnya kan bisa aja. Oke, kita lihat dari nomor 49 guys, langsung loncat nih, kenapa guys? Oke, jadi itu nggak terlalu penting ya aset buat kita sebenarnya.
Yang pasti masih aman lah, nggak negatif ya. Dia penurunnya juga wajar, nggak anjlok. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang aneh itu kalau perusahaan misalnya asetnya itu anjlok atau ekuitasnya anjlok. Misalnya tadinya itu 800 miliar tiba-tiba anjlok jadi 400, nah itu ada trouble mesti guys. Ada masalah besar. Tapi kalau penurunannya misalnya masih wajar ya, kurang-kurang 5%, 4%, naik lagi 4%, ini sih no problem ya. Itu namanya bagian dari usaha ya, naik turunnya modal seperti itu. Jadi jangan sampai kalau ada anjlok 50%, wah itu pasti ada trouble. Tapi kalau ini sih masih ya wajar lah seperti itu guys. Namanya usaha yang nggak modal naik turun kan biasa. Nah kita lihat di sini dari laba ya, dari laba usaha. Nah laba usaha di sini kita lihat 44 miliar nih ya di sini ya Mas Bro. Terus yang terakhir itu 55. Jadi kalau kita lihat di sini guys, dari tahun 2021 sebenarnya ada peningkatan laba ya. Tapi ini Maret, Juni ya, ini Juni. Ini 2022 Juni, ini Juni. Berarti ini banding sama ini ya. Terus di tahun 2021 itu sempat tinggi banget guys labanya, yaitu 144 miliar. Tapi di kuartal 1 2022 itu malah turun. Mungkin aja kayaknya sih oh ini Maret ya guys. Oh ini 1 tahun guys, sorry gue salah baca guys. Sorry gue salah baca di sini untuk ini kan 1 kuarter ya. 1 kuarter 2021 2022, ini kuarter 2. Terus ya ini 1 tahun guys ternyata. Nah, kalau kita lihat dari sini profitnya terus naik ya. Coba kalau kita setahunkan berarti 55 kali 2 kita lihat. 55 kali 2 berarti sekitar 110. Ya, nggak gerak lah. Jadi profit tahun 2021 sampai akhir diperkirakan akan sama aja sampai akhir 2022 ya. Ini dikalikan 2 guys. Ini 2 kuarter berarti tinggal 2 kuarter lagi ya, dikali 2 ya. Ya mungkin masih di kuarter 3 dan kuarter 4 mungkin lebih banyak atau lebih sedikit, tapi ya rata-rata sih profitnya sih nggak gerak dari tahun lalu ya. Artinya ya ya nggak gerak guys. Profitnya sama aja. Tapi kalau dibanding dari tahun 2020 atau tahun 2019 tuh naik terus. Jadi bagus lah prospeknya guys. Mungkin di tahun 2022 ini ada sedikit perlambatan gitu ya. Karena memang dari tahun 2020 ke tahun 2021 udah loncat profitnya hampir 2 kali lipat. Oke, terus kita lanjut yang nomor 66 guys. Nomor 66. Ada apa nih? Yaitu segmen usaha. Apa nih guys? Nah ini usahanya guys, ternyata ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh MKTR ini guys. Yang pertama itu adalah dia memproduksi minyak kelapa sawit ya, minyak gorengan seperti itu. Terus inti kelapa sawit ini saya nggak tahu. Penjualan minyak kelapa tadi, inti kelapa sawit apa ini ya? Terus ada tandan buah segar, itu maksudnya ya dia jualannya ya buahnya gitu ya, bukan minyaknya gitu. Buahnya habis metik dijual gitu. Nggak diolah dulu, tapi kalau minyak kelapa sawit itu harus diolah dulu. Yang di sini yang gede itu memang dia bikin minyak kelapa sawit guys, mungkin bikin minyak curah ya, mungkin dia kerjaannya sama kayak STAA kalau yang ini guys. Kayak STAA seperti itu, dia nggak ada merek sepertinya. Ada nggak mereknya? Saya cari-cari tadi nggak ada, mungkin berarti dia jualan minyak curah ya, terus dikirim ke pabrik yang lain buat dikemas lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin jadi merek-merek yang lain kan seperti itu, guys. Jadi dia industrinya itu kelapa sawit hulu. Nah, kalau hilir itu kayak SIM, Salim Ipomas, terus ada Semar. Nah, Semar itu juga hilir. Dia memproduksi langsung minyaknya. Ya udah ada mereknya. Misalnya Semar itu kalau nggak salah Filma ya. Merek Filma itu udah jelas perusahaan kelapa sawit, tapi keluarnya produksinya udah bentuk minyak kemasan. Nah, itu istilahnya udah konsumen siap pakai. Terus kalau yang Elsip itu adalah perusahaan hulu. Nah, terus dia minyaknya itu ditaruh ke SIM. Nah, SIM itu dijadikan minyak merek Bimoli. Nah, seperti itu guys. Kalau yang ini, yang saham dari MKTR ini, dia hanya memproduksi minyak aja curah seperti itu. Terus dia dikirim mungkin ke perusahaan lain buat dikemas. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 151 guys. Oke, ada apa nih di 151? Nah, ini adalah data produksi dalam kilogram. Ternyata MKTR ini paling banyak itu menjual tandan buah segar atau TBS, itu dia paling banyak ngejual buahnya, guys. Buahnya, yaitu buah sawit. Jadi dia itu nanam sawit, panen,
ya, habis panen udah langsung jual aja dalam bentuk gelondong-gelondong itu, yang sawit itu seperti itu. Nggak dibikin minyak, itu yang paling banyak ternyata dalam kilo. Nah, yang kedua adalah CPO yang udah bentuk minyak. Minyak tapi nggak ada merek seperti itu guys. Terus kernel ini yang paling sedikit. Kernel itu apa? Saya kurang paham. Maksud bisa cari aja di Google guys. Oke, dia juga kalau kita lihat di sini guys, di sini ternyata MKTR ini juga punya anak-anak usaha. Yang pertama itu dia seperti ini guys, Prim Yong Matur. Dia jualan ini apa namanya? Jualan bibit ya di sini guys. Nah, ini ya Project Algae Matching Limbah Kelapa Sawit Pupuk Organik ya. Selain dia bikin apa namanya memproduksi atau menanam sawit, dia juga bikin pupuk buat sawitnya. Ya dia pakai sendiri dan dia jual seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dia juga ada jasa penyewaan kendaraan buat ngangkut sawit. Ya mungkin dia ke apa namanya perusahaan afiliasinya dipakainya atau ke perusahaan lain tentunya. Terus selanjutnya ini dia guys, yaitu pembibitan. Nah, pembibitan. Jadi ini juga bagus juga ya. Dia itu membibitkan kelapa sawit dijual ke PT yang lain atau ke pihak afiliasinya dia. Jadi istilahnya dia itu jual sendirilah bibitnya. Itu membibit sendiri, tanam sendiri ya, panen sendiri, tapi setelah panen langsung dilempar, nggak diolah lagi seperti itu. Oke, itu mungkin kegiatan usaha dari perusahaan ini ya. Perusahaan MKTR, Mas Pur mungkin udah paham karena udah banyak banget perusahaan sawit di bursa kita gitu. Dan mereka juga kerjaannya juga mirip-mirip kayak si itu. Jadi ya udah paham lah ya. Nah, kita langsung aja ke bagian sini guys, yaitu ke bagian kira-kira dijualnya mahal nggak. Ternyata kalau kita beli MKTR tuh di harga 100 itu BBV-nya 4 kali. Ini sebelum dana IPO-nya masuk. Jadi harga bukunya tuh 22 perak. Kalau dealnya di 150 itu BBV-nya 6 kali. Jadi mungkin aja di 100 ya. Moga aja di 100. Jadi biar arahnya itu lebih ganas gitu ya, naiknya itu bisa 3 kali gitu ya. Mantap sekali. Terus untuk pairnya segini guys, 36 kali. Kita lihat kita bandingkan sama STAA deh ya. Teladan, kita bandingkan sama teladan di sini dari apa tuh? Pair ya, price to earning-nya kita lihat 14 kali. Di sini 36. Ya jauh ya. Jadi masih bagus teladan ya. Terus kita lihat untuk DER-nya nih Mas Bro yang agak mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari teladan di sini untuk DER-nya itu debt to equity-nya 147. Di sini MKTR tuh DER-nya lumayan gede yaitu 200%. Nah, ini mungkin yang bikin males nih kalau misalnya teman-teman mau nyimpen saham dengan hutang besar ya. Seperti ini tuh agak malas ya karena takutnya nanti ada masalah ke belakangnya ya, PKPU segala macam. Ya mungkin Ibu hunter aja sih kalau ini ya. Dapat waran, harga cepet, arah cuan, jual, lupakan. Kan seperti itu. Oke, kita lihat di sini juga capsnya sedikit kecil ya. Ini capsnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 950 miliar. Jadi masih di bawah 1T. Nanti kalau ini arah nih baru masuk ke ranah medium cap ya. Kalau 100 ke bawah berarti dia masuknya saham gorengan seperti itu. Kayaknya nih masuk medium cap guys. Nanti kayak teladan dan STAA ini. Oh, STAA udah blue chip ya. STAA sekarang udah masuk ke ranah blue chip. Kalau yang teladan nih. JAR, coba lihat JAR. JAR, John Lim. Nah, kayak JAR guys. Ternyata kayak JAR ini guys nanti. Kayak JAR ya. Capsnya nanti hampir mirip mungkin kayak JAR ini. Kayak John Lim ini. Jadi medium cap seperti itu. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, kalau menurut saya sih perusahaannya sih ya oke lah ya. Profitnya itu stabil dan cenderung naik sebenarnya. Dari tahun 2020 ke 2021, tapi tahun 2022-nya itu stuck. Terus masalah dari ekuitasnya juga nggak ada masalah. Terus kita lihat dari apalagi ya? Dari warannya guys ya. Dari warannya juga oke. Terus yang jadi masalah dari emiten ini adalah hutangnya yang gede. Terus dia IPO-nya dengan harga yang lumayan mahal yaitu start di 4 kali PBV. Jadi kalau saya sebagai IPO hunter saya akan ikut karena saya ngejar waran. Tapi nanti setelah cuan arah 1-2 kali saya jual, udah saya akan lupakan. Seperti itu guys. Kalau mau buat investasi mending mikir-mikir dulu karena hutangnya agak sedikit besar ya. Oke ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.